bisa menaklukkan moderator, jangan maju sebagai kepala daerah. Moderator aja Anda nggak bisa atasi dalam debat. Justru ada teknik-teknik tertentu. Mengatasi juga untuk menjadi kepala daerah maju ke debat itu, kalau mental Anda ciut hanya karena moderator, gitu. Walaupun selalu akan lahir dari sesat pikir. Nah, sesat pikir selanjutnya juga adalah seakan-akan memilih moderator itu demikian susah, karena dia pasti berpihak, karena dia pasti ada irisannya dengan berbagai hal lainnya. Jadi biasanya itu betul Bapak dan Ibu itu disepakati akhirnya ya oleh kedua pasangan. Tetapi saya ingin mengatakan debat publik yang sesungguhnya adalah debat publik yang lebih penting bagi challenger, bagi penantang ketimbang petahana. Ya, itu konsep debat publik. Dan lebih daripada itu, kalau Anda takut pada moderator, apakah karena dia berpihak ataukah karena dia kelihatannya ada aliansi dan lain segala macam, walaupun bisa melalui kesepakatan ya. Kalau Anda tidak bisa menaklukkan moderator, jangan maju sebagai kepala daerah. Moderator aja Anda nggak bisa atasi dalam debat gitu. Justru ada teknik-teknik tertentu mengatasi moderator. Misalnya kalau dia terlihat seperti memihak atau kebetulan mengungkapkan jari-jari seperti tadi, bisa disentuh dengan humor. Oh, itu mengungkapkan jari-jari loh Pak, gitu. Nggak boleh misalnya. Atau Anda mengatasi dengan, bisa juga di tempat-tempat tertentu dengan langsung saja terus terang. Ini pertanyaan moderator sebetulnya kelihatannya agak memihak atau agak menunjukkan saya. Tapi saya sebagai orang yang ingin menyampaikan Pak Leo, saya yakin bisa mengatasinya. Kalau muncul hal-hal tertentu yang ingin disampaikan. Jadi jangan juga untuk menjadi kepala daerah maju ke debat itu, lalu mental Anda ciut hanya karena moderator gitu. Walaupun selalu akan lahir dari kesepakatan yang ada. Bisa terus? Ya, ini ada tiga buku tentang apa? Sebelumnya ada 3 buku tentang debat ya. Ada 3 tulisan jurnal tentang debat yang sebelumnya. Ya, tapi kurang lebih dia ingin mengatakan bahwa kalau Anda terlalu beramah tamah, lalu kemudian dalam debat seakan-akan Anda menghindari terjadinya pertukaran pikiran secara bebas, apalagi dengan alasan budaya timur, tidak sesuai dengan Pancasila dan lain-lain, sebetulnya kita sedang mengembalikan rezim otoriter karena itu. Ya, dan lebih banyak keuntungannya diperoleh oleh petahana. Ya, jadi ini ada inokulasi juga. Inokulasi itu sepertinya kita memang sengaja harus dalam tanda petik menyuntikkan sesuatu ke dalam debat itu. Nah, sekarang ada tema tentang COVID ya. Tapi kita menyuntikkan topik-topik tertentu yang memang dibangun berdasarkan kesepakatan lokal wisdom di daerah, tapi yang kecil-kecil saja, bukan lagi topik-topik yang besar-besar. Satu lagi, slide satu lagi. Ini semua dari tahun 2006, 2017. Yang ini ya, ini ada OSROR. Jadi ini adalah upaya-upaya untuk memahami bagaimana iklan politik misalnya yang pada awalnya dulu itu dimulai dari orientasi, semacam peraturan-peraturan, lalu ada stimuli, kemudian sebelumnya cuma ada OSOR yaitu outcome dan respon. Sekarang intinya muncul pada reasoning. Bapak dan Ibu, debat ataupun iklan-iklan kita seyogyanya itu mengandung unsur-unsur beralasan, unsur-unsur mengajak mereka yang menonton itu memiliki alasan-alasan tertentu untuk memilih pasangan-pasangan yang akan tampil. Bisa mungkin slide terakhir. Ya, saya ingin berterima kasih bahwa sekarang semua iklan-iklan seperti yang kita harapkan dulu sudah ditanggung oleh negara ya. Dan pada bagian-bagian tertentu, saya rasa sudah tidak waktunya juga kita melihat ada iklan politik yang tampil di televisi nasional. Sudahlah, kalau Anda ingin menjadi kepala daerah, tampilnya ya di daerah itu misalnya ya. Terima kasih juga, nanti ada teman kita dari Facebook, Novi, maupun teman-teman dari media sosial atau platform-platform lainnya. Saya rasa sekarang justru platform-platform media sosial itu membuka kesempatan yang adil. Katakanlah memang orang harus membuat beberapa akun saja secara resmi, tapi dukungan dari publik justru harus lahir dari akun-akun lainnya yang saling mendukung, yang hadir sebagai
akun-akun relawan. Nah, catatan-catatan pendek saya saja soal iklan politik ini ya. Mudah-mudahan iklan politik kita itu di samping tadi peraturan-peraturannya sedemikian rupa, lebih kreatif, mudah diingat, pendek saja, bicara, kemudian hal-hal yang mikro, bahkan sebetulnya kadang-kadang tidak terlalu bagus betul. Jadi Biden yang relatif akan menuju menang di Amerika pada saat ini, misalnya salah satu iklan politiknya saya lihat bagaimana dia menggambarkan Obama ini. Obama hanya melemparkan bola basket gitu ya ke dalam basket lalu masuk, dan Obama itu terlihat mengatakan that's what I do misalnya. Itu yang saya lakukan, selalu tepat misalnya. Jadi banyak iklan-iklan yang menarik, apalagi sekarang iklan politik itu harusnya hampir sama dengan iklan-iklan komersial yang ada di televisi. Saya selalu mengatakan itu algoritma rasa. Jadi ini ibu-ibu yang anak kecil yang membeli coklat dengan menjual anting-antingnya dan lain-lain, itu sesuatu yang sangat menyentuh rasa bagi saya. Hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya. Lalu ini ada Gojek yang drivernya cantik sekali misalnya. Ini untuk membuat suasana meriah saja ya. Gojek yang drivernya cantik sekali, ternyata begitu terpesona ketika ada pewangi yang bisa dimasukkan ke dalam saku. Nah, dalam konteks pengawasan iklan politik ini, menurut saya apa yang disampaikan oleh kolega saya Afiduddin tadi sudah luar biasa. Dan kita jangan takut untuk misalnya melakukan berbagai iklan yang memang seperti mengarah mempertentangkan fakta. Justru dalam ilmu komunikasi politik, iklan menyerang itu belum tentu negatif. Jadi kami hanya mengenal 3 iklan saja dalam komunikasi politik. Iklan advokasi, ini isinya memuji-muji kandidat. Lalu iklan yang menyerang, semuanya positif. Kecuali faktanya palsu, kecuali meramalkan sesuatu di masa depan yang belum terjadi pada saat ini. Misalnya, kalau orang ini memimpin, nanti segala sesuatunya akan disusun peraturan daerah berdasarkan agama tertentu misalnya. Itu meramalkan sesuatu di masa depan yang belum pernah terbukti. Atau yang ketiga itu nasty, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan memerintah. Apakah dari wajahnya saja lebih bagus orang ini yang jadi kepala daerah atau bukan misalnya. Bapak dan Ibu, saya tidak akan berpanjang dan lebar. Mudah-mudahan ada yang masih bisa kita perbaiki. Misalnya sekali lagi dalam konteks debat publik tadi, saya mengharapkan ini paling lama 90 menit kalau cuma ada satu pasangan calon. Saya yang bertanggung jawab terhadap majunya kotak kosong itu karena saya yang maju di Mahkamah Konstitusi. Tapi saya berharap sesudah itu akan ada kemudahan buat calon perorangan, dan sesudah itu akan ada undang-undang yang membuat batas atas bagi pencalonan maksimal 30% misalnya, atau bahkan tidak ada pilkada threshold. Namun itu semua tidak terjadi. Sementara itu tidak terjadi, Bapak dan Ibu, saya mengusulkan bahwa debat publik itu maksimal 60 menit kalau satu pasangan calon, dan sudah tidak ada lagi kemeriahan-kemeriahan yang tidak perlu. Terima kasih, justru pada pandemi ini kita kembali kepada marwah yang sejati. 4 orang cukuplah sebagai orang yang menghantarkan saja atau membantu di mana diperlukan. Kemudian lagu Indonesia Raya, sambutan dari KPU daerah itu cukup dengan rekaman 2 menit. Setelah kemudian diserahkan kepada moderator. Moderatornya lahir dari kesepakatan, jangan takut kepada moderator. Kalau Anda takut kepada moderator, kenapa maju menjadi kepala daerah gitu? Anda harus punya keberanian, kemampuan menaklukkan moderator juga. Ini nanti Anda berhadapan dengan lebih banyak lagi orang di daerah masing-masing. Dan salah satu model lain itu adalah town hall meeting ya, di mana wakil-wakil rakyat dipersilakan maju sejauh pertanyaannya tidak dibocorkan. Dan cobalah sekali ini kita memperbaiki bangsa kita, tidak perlu ada iklan, tidak perlu ada iklan. Tidak perlu ada iklan. Itu menjual kehormatan kita dalam berpolitik atau semua nilai-nilai Pancasila kita pada sila yang keempat itu, kepada kapitalisme ya. Demikian Bapak dan Ibu, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Kalau boleh aja tambahan 2 catatan lagi. Ini tidak tertuju kepada ini, tapi penting bagi teman-teman KPU dan seluruh yang memperhatikan pemilu daerah ya. Oke, para lembaga survei itu sudah dicatat ya sebagai pengamat atau lembaga survei. Tapi mereka tidak pernah dituntut untuk mengatakan sedang dibayar oleh siapa. Jadi lembaga survei itu kalau mau menyatakan kami melakukan survei lalu publikasi, kami dibayar oleh pasangan ini, biasa saja. Itu biasa saja sesuai dengan etika. Dan quick count juga. Quick count Bapak dan Ibu,
saya sebetulnya menunggu ini pasangan calon yang mengadukan kepada KPU Pusat, yaitu begini, quick count itu harus dipastikan bahwa field researcher-nya, jadi peneliti lapangannya tidak overlapping. Kalaupun overlapping, paling boleh 10-20%. Jangan sampai penyelenggara quick count di daerah itu memiliki field researcher yang sama, yang melaporkan dari TPS yang sama, overlappingnya itu sampai 70-80%, otomatis hasilnya sama begitu. Jadi para pasangan calon itu bisa meminta kepada KPU Pusat ataupun KPU daerah, mereka yang melakukan quick count, tolong tunjukkan KTP dari field researcher-nya, mereka yang mengumpulkan data di lapangan. Kalau field researcher-nya itu overlapping, maka lebih dari 10 atau 20% misalnya kita tetapkan bersama, maka itu sudah merupakan sebuah pelanggaran. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semuanya saya lakukan untuk perbaikan kita ke masa depan. Terima kasih KPU daerah serta Bapak dan Ibu pimpinan KPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.